Beri salam pada Ibu. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zubillahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Berdoa selesai. Marilah teman-teman kita menyanyikan lagu wajib nasional Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Selesai. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, seperti biasa kita akan melaksanakan pembiasaan membaca surat atau ayat suci Al-Quran, yaitu dengan membaca pembiasaannya membaca surat An-Nas. Nah, sekarang mari kita baca secara bersama-sama, diawali dengan membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Terima kasih pembiasaannya dan membaca surat An-Nas tadi. Nah, itu sudah kita baca seperti biasa setiap hari. Untuk selanjutnya saya absen terlebih dahulu. Barangkali siapa yang tidak hadir, Nak? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah, luar biasa hebat, hadir semua hari ini. Jika di antara kamu ada yang belum bisa hadir ke sekolah, jangan lupa untuk menghubungi guru atau bapak ibu guru yang akan mengajar di kelas pada hari ini atau hari yang berikutnya lewat via WA atau surat izin, ya, supaya kenapa? Kalau kalian itu memberitahu bapak dan ibu guru pada saat itu dengan alasan mereka ibu guru dan bapak guru bisa mengizinkan bahwa kalian itu tidak bisa mengikuti pembelajaran pada hari itu. Siap mengikuti pelajaran pada pagi hari ini? Siap. Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan memasuki materi kita, yaitu minggu kemarin sudah dibahas materi tentang memenuhi janji, ya.
mensyukuri nikmat, menjaga lisan dan menutup aib orang lain. Nah, dari materi yang Ibu sampaikan minggu kemarin itu tentang memenuhi janji, itu apakah sudah bisa dipahami? Sudah. Ya, lesungnya sudah bisa dipahami? Sudah. Kalau sudah bisa dipahami, sekarang kita masih membahas ke materi memenuhi janji, mensyukuri nikmat, menjaga lisan dan menutup aib orang lain. Tapi kita langsung menuju ke mensyukuri nikmat, menjaga lisan, ya, menutup aib orang lain. Ini kita, selanjutnya materi mensyukuri nikmat. Dari materi mensyukuri nikmat, barangkali sudah ada yang memahami materi ini. Sudah belajar di rumah? Kalau sudah belajar di rumah, tentunya sudah bisa memahami materi ini walaupun sedikit-sedikit, meskipun belum Ibu jelaskan materinya, ya. Nah, sekarang kalau sudah bisa memahaminya dikit-dikit, Ibu bertanya. Nanti pertanyaannya di seputar mensyukuri nikmat. Apa yang dimaksud dengan mensyukuri nikmat? Siapa yang bisa? Saya, Bu. Ya, silakan. Mensyukuri nikmat adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah disampaikan atau dianugerahkan kepada kita. Salah satunya nikmat sehat. Siapa yang bisa menambahkan? Tidak ada. Mensyukuri nikmat itu adalah ucapan rasa terima kasih kita terhadap nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap kita semua, nikmat sehat, ya. Ataupun nikmat-nikmat yang lain berupa rezeki-rezeki yang lain. Selanjutnya, siapa yang sudah mengetahui apa itu menjaga lisan? Bagaimana caranya menjaga lisan? Menjaga lisan. Silakan. Saya, Bu. Menjaga lisan yaitu menjaga ucapan agar tidak menyakiti hati orang lain. Contohnya, siapa yang tahu apa contohnya? Ayo, contohnya seperti fitnah dan ghibah. Sudah ngerti? Fitnah. Fitnah itu apa? Menuduh orang lain tidak sesuai dengan fakta. Faktanya. Riba. Riba pun Menggunjing orang. Berikutnya, bagaimana sikap kita mensyukuri nikmat dan memelihara lisan? Siapa yang tahu? Kita. Mensyukuri nikmat adalah berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang telah dianugerahkannya kepada kita. Contohnya nikmat sehat dan berupa rezeki yang diberikannya. Ya, bagus. Baik, itu tadi jawaban dari pertanyaan yang Ibu utarakan. Sudah sangat bagus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa istazana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan sesungguhnya, jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambahkan nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangatlah berat. Berarti kita harus mensyukuri nikmat. Jangan berkeluh kesah dengan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap kita. Baik itu berupa tatkala kita sehat, kita harus mengucapkan syukur alhamdulillah. Ketika
Ketika kita sakit pun berarti Allah itu menyuruh kita beristirahat untuk beraktivitas. Ya. Ataupun kita terlahir dari keluarga yang miskin, mungkin Allah menguji diri kita dengan hal-hal supaya kita tidak berbesar hati, termasuk ke dalam golongan-golongan orang-orang yang sombong. Makanya kita kita tidak diperbolehkan sesuai dengan surah Quran surah Ibrahim ya. Sekarang ke yang B, yaitu memelihara lisan. Nah, memelihara lisan ini kita pun sangat dianjurkan. Karena kenapa? Faktor utama terkadang kita itu orang lain merasa sakit hati terhadap perilaku kita itu karena lisan. Jadi gimana caranya kita menjaga lisan kita supaya kita tidak menyakiti orang lain? Makanya kita harus berhati-hati dalam berucap. Kita itu menjaga lisan itu sangatlah penting. Karena kenapa? Kita ini terkadang berucap itu seringkali menyakiti. Baik itu kadang kita melihat kekurangan orang lain, ya. Kadang kita ini galak dalam menggibah. Riba itu galak bukan puji. Dan kadang-kadang tersirat kita ini memfitnah. Kita memfitnah itu tidak boleh. Memfitnah itu adalah perbuatan yang sangat keji, sangat tidak diperbolehkan oleh ajaran Islam. Kenapa kita tidak harus diwajibkan memelihara lisan tadi? Supaya orang lain itu tidak merasa sakit hati. Makanya kita itu kadang orang itu menyolong kita itu dari ucapan dulu. Kalau bicara kasar kadang-kadang kan ada rasa kurang percaya diri dengan dekat kita. Nah, sehingga apa yang terjadi? Orang yang mendekati kita yang ada niat dekat tadi akhirnya menjauh. Ya kita harus menjaga lisan dan ucapan tadi. Caranya seperti apa? Ya kita berbicara itu harus mengerti dan memahami keadaan dan situasi apa saat itu yang perlu kita sampaikan. Betul ya? Sudah bisa dipahami, sekarang kita berkelompok. Kelompoknya nanti kita bagi dengan 5 kelompok. Silakan menuju kelompoknya masing-masing. Pertama, mana kelompok pertama? Kelompok mana? Kelompok
ayat tadi yaitu Untuk selanjutnya, sudah selesai anak-anakku tugas kelompoknya? Baiklah, kalau sudah selesai, silakan maju satu-satu dari perwakilan kelompoknya. Coba dari kelompok satu dulu, maju silakan. Akan menjelaskan hadis Al-Bukhari yang artinya iman itu memiliki 63 cabang, sedangkan malu menjadi bagian dari cabang iman. Penjelasan dari hadis tersebut menjelaskan bukti iman. 1. Memenuhi janji. 2. Mensyukuri nikmat. 3. Menjaga lisan. Dan 4. Menutupi aib orang lain. Nah, dari penjelasan teman kamu tadi, mungkin ada kelompok yang lain yang bertanya. Silakan. Silakan. Bu, kelompok 5 yang bertanya bukan kelompok 1. Ya, silakan. Tanya, silakan coba. Ya, berdiri nak. Silakan berdiri. Jadi Bu, Ya. pertanyaannya, mengapa harus melakukan 4 hal itu? Karena itu merupakan beberapa bukti iman seseorang. Ya, sudah. Bagus. Selanjutnya. Silakan untuk kelompok berikutnya bertanya ke kelompok 2. Siapa yang mau bertanya? Ayo. Saya bertanya kepada kelompok 2. Bagaimana kita tidak bisa menepati janji? Jika kita tidak bisa menepati janji, maka kita harus menjelaskan secara langsung. Menelpon lewat WA, kita meminta maaf. Kalau tidak, maju untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu Kurniawati dari perwakilan dari kelompok 3. Saya akan membacakan hasil diskusi kami. Quran Surah Ibrahim 14 ayat 7. Artinya, ingatlah ketika Tuhanmu maklumkan sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya akan menambah nikmat padamu, tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku benar-benar sangat keras. Penjelasan hadis tersebut, Allah berjanji akan membinasakan orang kafir, karena itu para rasul menyambut dengan memohon agar dakwah mereka memenuhi keberhasilan. Itulah hasil diskusi kami. Kalau ingin bertanya, dipersilakan. Silakan. Beberapa pertanyaan yang berikutnya. Saya mau bertanya, bagaimana caranya bahwa kita menjadi pribadi yang bersyukur? Baik, saya akan menjawabnya. Bagaimana caranya bahwa kita menjadi pribadi yang bersyukur? Syukur harus dilakukan dengan hal 1. Melalui lisan, 2. Hati dan anggota badan. Itulah jawaban dari saya. Apa puas? Setelah hasil diskusi kami dari kelompok 3, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kita tidak bisa menjaga lisan, maka kita akan dapat menyakiti hati orang lain. Contohnya, fitnah dan ghibah. Sudah bisa dipahami? Baik, bagus. Penampilannya. Kelompok terakhir, kelompok 5. Silakan dipresentasikan. Ada kelompoknya. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfa Diakza, saya perwakilan dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan arti dan makna dari surat Al-Hujurat, yaitu berarti, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya semanggalan prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang mengunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Itu tadi adalah arti dari surat Al-Hujurat ayat 12. Dari ayat itu bermakna bahwa Allah melarang orang beriman melakukan prasangka buruk, mencari-cari kesalahan pihak lain, dan melarang bergunjing. Bahkan bagi yang gemar bergunjing diumpamakan seperti orang yang makan daging saudaranya yang sudah meninggal. Sungguh perilaku yang bukan saja menimbulkan dosa, tapi juga amat menjijikan. Dari makna tersebut, itulah yang dapat saya sampaikan. Itulah yang dapat saya presentasikan dari kelompok kami. Sebelum saya tutup, apakah ada pertanyaan dari teman-teman sekalian? Silakan. Saya dari perwakilan dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 5. Pertanyaannya adalah sebutkan macam-macam ayat. Bukan macam-macam ayat. Ya, Bang. Ya, silakan jawab. Sebelumnya terima kasih kepada kelompok 2 telah memberikan pertanyaan kepada kami. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Macam-macam ayat itu ada 2. Yang pertama ayat zahir, yaitu ayat yang nampak. Contohnya yaitu barang dagangan, seperti buah-buahan yang busuk. Yang kedua ada ayat tersembunyi, yaitu ayat yang tidak nampak. Contohnya lagi adalah beras premium yang dicampur dengan beras biasa. Contohnya. Itulah tadi jawabannya. Kalau di kita ada yang premium, ada yang tidak, ada yang nampak, ada yang tidak. Yang nampak misalnya manusia ini ya, ada yang sifatnya munafik. Di depan seolah-olah baik ya, tahu-tahu di belakangnya yaitu tingkah lakunya jelek. Di depan kita baik-baik berbicara, setelah di belakangnya menjelek-jelekan kita, memburuk-burukkan perilaku kita. Itu contohnya kalau kehidupan sehari-hari kita. Bisa kita dipahami apa yang dijelaskan teman-teman tadi. Kita hari ini ya untuk kerja kelompoknya. Silakan diambil makna dari ayat-ayat yang telah kalian kerjakan tadi, dipahami kira-kira dari beberapa 4 ayat tadi kan, 4 surat dan 1 hadis, itu diambil maknanya. Nah, di situ tentu tersirat ada perintah yang baik dan ada larangannya ya. Nah, yang larangan inilah jangan dilakukan. Contohnya tadi mensyukuri nikmat. Kita langsung saja kita simpulkan ya materi kita hari ini. Syukur. Rasa syukur kita itu terhadap Allah tadi sudah kita jelaskan. Caranya seperti apa? Kita berterima kasih kepada Allah itu atas rezeki yang telah diberikan oleh Allah terhadap kita, baik berupa sehat, baik berupa nikmat-nikmat rezeki yang lain. Tatkala kita diberi ujian sehat, kita alhamdulillah. Tatkala kita dikasih ujian badan kita lagi kurang sehat, ada nikmat yang tersirat di sana. Berarti Allah itu menyuruh kita beraktivitas, melaksanakan kegiatan kita sebagaimana kita laksanakan setiap hari. Misal selama ini kita nyimak, kita capek-capeknya ke sawah, ke kebun atau segala macam, berarti Allah itu masih sayang ya. Nah, disuruh dikasihnya sakit. Sakit itu kenapa? Disuruhnya kita beristirahat di rumah. Barangkali orang tua kita selama ini tidak ada istirahatnya, kerja
pagi pulangnya sakit malam, makanya orang kasih sakit ya, nikmat sakit itu tentunya ada kenikmatan tersendiri. Sakit itu Allah pertama itu akan menggugurkan dosa kita, yang kedua kita itu dikasih kesempatan untuk beristirahat di rumah, tidak disuruh untuk beraktivitas capek di luar sana. Nah itulah dari makna dari mensyukuri nikmat. Selanjutnya menjaga lisan. Kesimpulannya, menjaga lisan itu tentunya harus kita lakukan. Kenapa kita harus melakukan menjaga lisan? Lisan kita ini terkadang kita tidak bisa memahami. Ketika kita mengucapkan sesuatu yang tanpa pikir. Baiklah, kesimpulan selanjutnya yaitu menjaga lisan. Nah, menjaga lisan ini tentunya harus kita lakukan. Karena kenapa? Terkadang apa yang kita ucapkan seringkali menyakiti hati orang lain ya. Pertama contohnya berkata kata kasar. Yang kedua sering memfitnah dan menghibah. Itu menyakiti. Kalau kita tidak bisa menjaga lisan kita, otomatis kita ini dibenci oleh orang lain dan kita dijauhi oleh orang lain. Makanya kita harus hati-hati dengan apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, apa yang kita sampaikan terhadap orang lain. Nah, demikianlah pembahasan materi kita pada hari ini yang membahas tentang memenuhi janji, bersyukuri nikmat, jaga lisan, dan menutup aib orang lain. Nah, sampai di sini lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Jadi kita tutup, minggu depan kita masih lanjut ya. Terus selanjutnya kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ya. Kembali ke tempat semula, tempat duduknya semula, kursi yang susun lagi. Silakan nak. Silakan disiapkan karena pembelajaran kita hari ini telah selesai untuk materi yang Ibu sampaikan tadi. Silakan nak. Bersedia. Beri salam pada Ibu.